Orang yang benar itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah kitmanul ibadah, selalu menyembunyikan ibadah yang dilakukannya, tidak mengumbar. Saya telah melakukan ibadah ini, setelah melakukan sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari yang kemarin, faslun fi alamatil khair, fasal yang menjelaskan tentang tanda-tanda dari suatu kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmati. Tanda dari suatu kesabaran, qala alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi dawuh, alamat atau tanda-tanda dari kesabaran yaitu adalah berbaik hati kepada Allah, indallahi wa husnul khidmah, dan baik dalam berkhidmah, maksudnya baik dalam berbakti kepada Allah. Ya ali lil mu'mini salasu alamatin, bughdul mal wa bughdun nisa wa bughdul kalami fi a'radin nas. Wahai sahabat Ali, orang mukmin, lil mukmin salasu alamatin, orang mukmin itu mempunyai 3 tanda, mempunyai 3 alamat. Yang pertama bughdul mal, benci terhadap harta. Benci kepada harta, maksudnya itu tidak tertipu dengan kesenangan duniawi. Berarti zuhud terhadap dunia. Dan yang kedua itu adalah bughdun nisa. Bughdun nisa, benci terhadap wanita. Maksudnya menahan pandangan, menahan syahwat dari kaum wanita yang bukan muhrimnya. Terus yang ketiga adalah wa bughdul kalami fi a'radin nas, yaitu adalah benci berbicara dalam membicarakan atau menceritakan aib-aib dari orang. Benci ketika diajak berbicara atau mengumbar aib dari orang-orang. Itu alamat-alamat dari orang itu dianggap mukmin. Ya'ni lil akili salasu alamatin. Wahai sahabat Ali, orang yang berakal itu mempunyai 3 tanda. Apa saja? Yang pertama adalah al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirah. Isti'anah atau meminta pertolongan kepada Allah dengan dunia untuk menghasilkan akhirat, dengan wasilah dunia yang mana dengan tujuan menghasilkan akhirat. Yang kedua adalah wahtimalul jafa. Wahtimalul jafa atau memikul suatu, menanggung dari kepayahan, wasobru ala syadaidi, dan sabar atas segala kesengsaraan, bersabar atas segala kesulitan, segala cobaan. Yaitu tanda-tanda dari orang yang berakal. Walil alimi salasu alamatin, orang yang alim, orang itu dianggap alim itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama sidqul kalam, ketika berbicara dia itu berbicara dengan yang benar. Ketika berbicara dia itu berbicara dengan yang benar. Dan ketika wajtinabul haram, dia itu senantiasa menjauhi segala perkara yang haram, menjauhi perkara yang dilarang. Yang ketiga adalah tawadu atau rendah hati. Terus waritaqi salasu alamatin, orang yang bertakwa, orang itu dianggap bertakwa karena 3 tanda. Yang pertama yattaqi al-kadhiba wal khabasa wa jalisus syarri. Yang pertama itu adalah dia itu menjauhi perkataan yang berbohong, menjauhi segala kebohongan, dan menjauhi
dari berbicara yang kotor, dan juga menjauhi dari wajari susyar, dan dia itu menjauhi dari berkumpul dengan keburukan, berkumpul dengan majelis-majelis yang buruk. Berarti majelis-majelis kerasani seumpama seperti itu. Dia itu menjauhi dari perkara tersebut. Terus yang selanjutnya wayada'u syatrul halali makhafata ayyaqama fil haram. Dan selanjutnya itu adalah meninggalkan sebagian yang halal, meninggalkan sebagian perkara yang halal karena takut terjatuh dari perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang halal dikarenakan takut terjatuh pada perkara yang haram. Terus ya'li lisidqi salasu alamatin. Orang yang benar itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama kitmanul ibadah. Orang yang benar itu mempunyai 3 tanda. Kitmanul ibadah, yang pertama adalah kitmanul ibadah, selalu menyembunyikan ibadah yang dilakukannya, tidak mengumbar ibadah yang dilakukannya. Saya telah melakukan ibadah ini, setelah melakukan sholat ini. Ibadah yang dilakukannya itu selalu disembunyikan. Seperti halnya ketika dia bersedekah, dia itu bersedekah dengan diam-diam, dengan cara diam-diam, dengan cara rahasia, tidak diumbar. Aku telah bersedekah sekian juta atau berapa gitu. Tapi dia itu selalu rendah hati, selalu menyembunyikan ibadahnya. Wakitmanus sedekah, dan juga menyembunyikan sedekahnya. Wakitmanul musibah, dan menyembunyikan musibah yang telah ditimpanya. Dan sebaik-baiknya amal itu kalau bisa itu sebaiknya ketika kita itu berbuat baik, lebih baik cara mengapresiasi kebaikan yang telah kita lakukan itu dengan cara melupakan kebaikan tersebut, tidak dengan cara malah mengumbar kebaikan yang telah kita lakukan. Cara yang terbaik dalam mengapresiasikan suatu kebaikan yaitu dengan cara melupakannya. Terus ya'ni walil abidi salasu alamatin. Wahai sahabat Ali, ahli ibadah al-abid itu mempunyai 3 tanda. Yumkitu nafsah wa yuhasibuha wa yutilu al-qiyama baina yadayillahi ta'ala. Ahli ibadah itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah dia itu benci akan hawa nafsunya, dia itu tidak menyukai hawa nafsunya. Yang kedua adalah wahisabuha wa yuhasibuha, dan menghisap orang tersebut, menghisap terhadap hawa nafsunya. Yang ketiga adalah wa yutilu al-qiyama baina yadayillahi ta'ala. Yang ketiga adalah berlama-lama, dia itu berlama-lama ketika dia itu beribadah. Dia itu ketika beribadah dia itu lama sekali, ketika beribadah dia itu dilakukan dengan lama. Seperti halnya dia itu mengandai-andai dia itu beribadah langsung di depannya Allah Subhanahu wa taala. Walis sholih salasu alamatin, dan orang yang soleh itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali as-sholih. Dia itu berbuat baik di antara dirinya dan antara Allah. Berbuat baiknya itu dengan cara apa? Bil amali sholih, dengan beramal yang soleh. Yang kedua adalah wa yuslihu dinahu bil amal, dan memperbaiki agamanya, berbuat baik terhadap agamanya dengan cara beramal yang baik. Terus yang ketiga adalah wa yardha linnasi ma yardha li nafsi. Yang ketiga adalah ridho terhadap orang, ridho terhadap manusia. Ma yardha li nafsi, seperti halnya dia itu ridho terhadap
apa yang terjadi pada dirinya. Nah, terus dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Orang tersebut itu tidak dianggap beriman sampai orang tersebut mencintai saudaranya seperti halnya dia itu mencintai dirinya sendiri. Nah. Ya'ni walis sa'idi salasu alamatin. Nah, wahai sahabat Ali, orang yang bahagia itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah kutun halalun, yaitu makanan yang halal. Yang kedua adalah wa mujalasatul ulama, dia itu berkumpul dengan ulama, bersama dengan ulama, ikut pada majelis-majelis yang diadakan oleh ulama atau orang-orang yang alim. Yang ketiga adalah wassalawatul khamsi ma'al imam, sholat 5 waktu bersama dengan imam atau sholat dengan berjamaah. Itu tanda-tanda orang itu dianggap bahagia itu seperti itu. Ya'ni walil mu'mini salasu alamatin. Orang-orang mukmin itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah yubadiru fi ta'atillah, yaitu adalah bersegera dalam taat kepada Allah. Ketika orang mukmin itu diperintahkan oleh Allah, itu dia itu langsung bersegera, tidak menunda-nunda, seperti halnya ketika orang tersebut dipanggil untuk melaksanakan sholat, dia itu langsung segera melaksanakan sholat, tidak lantas dia itu menunda-nunda pekerjaan sholat tersebut. Yang kedua adalah al-afu inda Yang kedua adalah wayastanibu al-maharima. Yang kedua adalah menjauhi segala perkara yang telah dilarangnya. Menjauhi perkara yang telah dilarangnya, tidak lantas malah sesuatu yang dilarang oleh Allah itu malah dilanggar oleh dirinya, tetapi langsung dilarang. Ketika memang hal tersebut dilarang, ya langsung tidak dikerjakan. Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang mana orang tersebut telah berbuat buruk kepada dirinya. Ya'ni walisakhiyu salasu alamatin. Orang yang dermawan itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah al-afu indal miqdarah. Memaafkan ketika mampu. Maksudnya itu adalah dia itu mau memaafkan kepada orang yang telah salah kepada dirinya, berbuat salah kepada dirinya. Ketika dia itu mampu apa? Sebenarnya dia itu mampu untuk membalasnya, tetapi dia lebih baik memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada dirinya. Dan yang kedua adalah wa ikhrajuz zakat. Yaitu adalah mengeluarkan zakat wa hubbus shadaqah. Dan yang ketiga adalah suka sekali ketika bersedekah. Ya'ni walil halimi salasu alamatin. Wahai sahabat Ali, orang yang santun itu mempunyai 3 tanda. Ciri-ciri orang santun itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah yasilu man qata'ahu, menyambung hubungan silaturahmi, tali persaudaraan pada orang yang telah memutuskannya. Ada hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya falyasil rahimahu, maka sebaiknya pereratlah hubungan tali persaudaraanmu. Wa yu'ti man haramahu, dan selalu dia itu juga tetap memberikan kepada orang yang telah menghalanginya. Dia itu tidak lantas enggan
lantas enggan tidak mau memberi, tetapi dia itu tetap memberi kepada orang yang menghalanginya, menghalangi jalan kesuksesannya atau menghalangi orang yang kikir kepadanya. Yang ketiga adalah wa ya'fu amman dzalamahu, memaafkan pada orang yang telah menganiaya dirinya, memaafkan orang yang telah berzalim kepada dirinya. Ya'li walis saburi salasu alamatin. Wahai sahabat Ali, orang yang bersabar itu mempunyai 3 tanda. Tanda dari orang yang sabar yaitu pertama adalah as-sabru ala taatillah, sabar terhadap taatnya Allah, sabar taat kepada Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dilaksanakan, diperintahkan untuk apapun yang mana itu langsung diperintahkan oleh Allah langsung dikerjakan, dan kita itu harus bersabar dalam mengerjakan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah wasabru alal musibah. Yang kedua adalah sabar pada musibah yang tertimpa pada orang tersebut, kita harus bersabar. Nah, sabar terhadap musibah itu termasuk ujian bagi Allah. Itu termasuk ujian bagaimana Allah tersebut menilai seorang hambanya, apakah hamba tersebut layak mendapatkan suatu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetes seorang hambanya dengan cara diberikan musibah. Tidak, Allah itu menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya itu tidak lantas hanya ketika Allah itu seorang hamba itu dalam keadaan senang, tetapi ketika rahmat itu turun ketika Allah itu menurunkan suatu musibah. Yang ketiga adalah wasabru ala qadaillahi, dan yang ketiga adalah sabar terhadap qadanya Allah, baik qada yang benar atau baik kodok yang baik ataupun kodok yang buruk, itu tetap bersabar. Baik sesuatu tersebut telah dipastikan oleh Allah itu hal tersebut baik atau hal tersebut buruk. Nah, setiap kodok walaupun kodok tersebut buruk, hal tersebut sebenarnya juga mengandung hikmah tersendiri. Walaupun tergantung kita itu mengambil hikmahnya itu bagaimana. Apakah kita itu bisa melihat sesuatu hal tersebut dari keseluruhan, tidak hanya dari satu pandangan saja, dari pandangan kita. Memang kalau dari pandangan kita itu hal tersebut sesuatu hal yang buruk. Bisa jadi ketika melihat dari pandangan yang lain, bahwa hal tersebut itu adalah memberikan hikmah yang sangat besar. Nah. Terus ya'li walita ibi salasu alamatin, orang yang bertaubat itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah istinabul haram, menjauhi perkara yang haram. Yang kedua adalah al-hisru ala thalabil ilmi. Yang kedua adalah sangat menginginkan untuk mencari ilmu, senantiasa dalam mencari ilmu. Dan dalam mencari ilmu itu sebenarnya juga tidak ada batasan. Apakah memang dalam mencari ilmu itu hanya waktu kita masih kecil saja? Tidak, sebenarnya dalam mencari ilmu itu waktunya itu sangatlah panjang. Tolabul ilmi itu, mencari ilmu itu dimulai dari lahir sampai orang tersebut meninggal. Wala ya'udu lidzambi kama la ya'udu al-halibu lidur'i. Yang ketiga, yang terakhir adalah dia itu tidak mengulangi dosa yang telah diperbuatnya. Dia tidak mengulangi dosa yang telah dilakukannya, seperti halnya kama la ya'udu al-halibu lidur'i, seperti halnya susu itu tidak akan kembali pada kantongnya, tidak akan kembali pada wadahnya. Nah, itu tanda-tanda dari alamatul khair, tanda-tanda dari kebaikan.
mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, menawi banyak kurangnya kula nyuwun ngapunten, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.